puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meredang menerjang luka dan bisa kubawa ku berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke, tadi adalah sebuah pembacaan teks puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Setelah ini saya akan membahas lebih lanjut apa sih teks puisi itu. Check it out. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang dipadatkan, diberi irama, dan memiliki makna mendalam. Puisi tidak hanya menyampaikan pesan secara langsung, tapi juga melalui gaya bahasa, imaji, dan emosi. Seperti tadi saya membacakan puisi Aku, saya menggunakan irama yang cukup tegas karena saya merasa puisi tersebut memberikan rasa pemberontakan. Kata-kata yang diambil juga mengenai pembebasan diri, semangat juang, dan rasa tidak menakuti kematian. Setelah itu saya ingin membahas ciri-ciri dari sebuah teks puisi. Yang pertama adalah diksi, pilihan kata yang indah dan kuat. Sebenarnya dari pilihan kata itu Anda bebas ingin mengekspresikan puisi yang seperti apa. Di luar indah dan kuat, Anda bisa menunjukkan hal kelam, indah, senang, konyol, ataupun itu. Yang penting Anda nyaman dengan perasaan Anda saat menulis sebuah puisi yang ingin Anda tulis. Yang kedua adalah imaji, membangkitkan gambaran melalui panca indera. Menurut saya ini juga penting karena mungkin pembaca suka berimajinasi tentang apa yang dikatakan oleh sang penulis puisi. Entah marah, apakah semarah apapun itu, apakah sesedih apa, mereka akan membayangkan dari kata-kata Anda. Ketiga adalah majas perbandingan, personifikasi, dan lain-lainnya. Kelima adalah mengandung makna tersirat dan simbol-simbol. Ini menurut saya adalah gabungan diksi dan juga majas. Ketika kita ingin memaknai sesuatu, pasti kita akan peka terhadap emosi dan juga kita akan memikirkan kata apa yang menggambarkan emosi kita dengan gaya bahasa kita dan dijadikan sebagai makna ataupun simbol-simbol. Setelah itu saya ingin membahas struktur batin. Yang pertama adalah tema, gagasan utama puisi. Intinya Anda ingin menulis apa di dalam puisi Anda? Apakah kesedihan Anda, tragedi, atau kejadian senang, apapun itu, tentukan terlebih dahulu tema apa yang akan Anda ambil. Soalnya ini adalah hal yang akan berkepanjangan dalam gaya penulisan Anda. Yang kedua adalah perasaan, emosi penyair. Sebaiknya tidak usah penyair siapapun itu, kita harus peka terhadap emosi apa yang akan kita tulis. Setiap kata akan bermakna. Yang ketiga adalah nada dan suasana, sikap penyair terhadap pembaca dan efek emosional. Menyambung pada poin nomor 2, nada dan suasana ini saling berkesinambungan terhadap emosi. Apakah Anda ingin menyampaikan kemarahan dengan tertawa? Bisa. Namun tawa apa yang akan Anda implementasikan dalam puisi tersebut? Marah. Apakah marah Anda terdiam?
atau Anda menjerit-jerit, terserah, itu pilihan Anda. Dan yang terakhir adalah 4 amanat, pesan yang ingin disampaikan. Ini sebenarnya adalah kesimpulan ya intinya. Anda ini ingin menyampaikan apa di dalam puisi tersebut, makna apa yang ingin Anda sampaikan. Meski sebenarnya pemaknaan itu subjektif, tidak akan ada yang tetap, namun Anda sendiri pasti akan mempunyai makna khusus untuk puisi Anda sendiri. Setelah itu saya ingin membahas struktur fisik. Yang pertama adalah diksi atau kata-kata yang dipilih penyair. Saya ingin memberi contoh diksi menggunakan emosi marah. Contohnya, aku akan memegang dendam. Yang kedua adalah majas, gaya bahasa seperti personifikasi dan metafora dan lainnya. Yang ketiga adalah tipografi, yaitu bentuk visual, puisi seperti baris, bait, dan spasi. Yang terakhir adalah ritme dan ritme. Untuk kesimpulannya adalah puisi adalah bentuk ekspresi yang mampu menyentuh hati melalui bahasa yang indah dan penuh makna. Dengan memahami struktur dan cara menganalisanya, kita dapat menikmati puisi lebih dalam. Sekian dari saya. Mohon maaf karena ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.